Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bawain anime yang bikin channel ini ada sampai sekarang. Apalagi kalau bukan Kanojo Okarishimasu. Dulu aku bawain season pertama aja. Alasannya kagak dilanjutin karena tertahan sama author yang manjang-manjangin cerita. Jadi sekarang aku mau bacain dari season pertama sampai keempat. Sampai muntah-muntah pokoknya dah. Tapi sebelum itu aku bawain 2 season dulu. Next mungkin bakalan fullnya ya. Ini video aku nggak tahu ya, uploadnya sebelum lebaran atau pas lebaran. Jadi Mimin harap kalian banyak-banyak bersabar. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dibuka dengan MC kita semua sekaligus musuhnya author yakni Kazuya. Beliau umur 20 tahun dan kali ini dia kuliah di sebuah kampus yang ada di Tokyo. Katanya sih dia mempunyai pacar bernama Mami-chan. Tapi sayangnya baru juga pembukaan udah di NTR. Hal tersebut bikin Kazuya sakit hati dan mau melakukan brokoli saking depresinya. Karena dia kagak mau begini terus, akhirnya dia melihat ada aplikasi untuk menyewa seseorang pacar. Kazuya sempat nolak tapi ujungnya dicoba juga. Dia nggak berekspektasi tinggi kalau bakalan dapat yang cantik. Ternyata pas datang itu langsung bikin dia goyang hatinya. Beliau bernama Chizuru, pacarnya author. Selesai melakukan transaksi, mereka berdua berkencan. Hal-hal yang tidak dia dapatkan ketika berpacaran dengan si Mami, di sini ia mendapatkannya. Kayak jalan bareng dengan waktu yang cukup lama dan juga berpegangan tangan. Selesai sewa, dia baper tuh dipegang kayak begitu. Dia pikir cuma dia doang yang dipegang, ternyata banyak yang merasakannya juga. Dia seketika kecewa dan berniat memesan lagi dengan tujuan balas dendam. Dia kembali memesan si Chizuru itu. Awal melakukan transaksi, Kazuya udah bikin Mizuhara emosi. Karena dia memang tidak tahu rules kerja begituan. Sudah jelas dia pacar bohongan. Tapi Kazuya terus memprovokasinya untuk kagak pura-pura. Sampai akhirnya si Mizuhara kesel banget. Karena dirinya tiba-tiba lepas kendali dan mau mengungkap pekerjaannya di depan orang banyak. Untung masih bisa ia bawa ini anak ke tempat yang lebih aman. Di situ Mizuhara mengeluarkan sifat aslinya. Kazuya benar-benar kagak tahu aturan aplikasi tersebut, jadi kayak gitu. Sama kemudian pas Mizuhara mau ngajak lanjut lagi, si Kazuya ada telepon masuk. Katanya neneknya jatuh sakit, jadinya mau nggak mau dia cepat-cepat ke rumah sakit. Disusul oleh Mizuhara karena waktu sewanya belum usai. Keduanya main-main ke rumah sakit sampai yang lain pun merasa aneh kenapa ada cewek di sini. Dikira itu temennya doang tapi Mizuhara mengakui kalau dia adalah pacarnya. Seketika orang tuanya yang kagak percaya dia punya pacar langsung terdiam sekaligus pada heboh. はじめまして水原千鶴と言います。ないんじゃ早速帰って歓迎の歌あの和也がおふくろこんな美人の彼 Situasinya semakin rumit. Neneknya udah nganggep mereka beneran pacaran jadi mau ngenalin ke temennya yang lain. Hal tersebut bikin Mizuhara panik. Soalnya neneknya juga dirawat di rumah sakit itu. Kalau ketahuan bisa bahaya. Mencoba untuk mengumpat sampai terjadi adegan yang kagak-kagak yang bikin dia berdiri. Tetap saja ujungnya ketahuan juga dan terpaksa sandiwaranya masih berlanjut. Selesai itu mereka keluar. Kazuya meminta maaf karena jadi panjang begini masalahnya. Selanjutnya mungkin pilihan terbaik adalah bilang putus kepada neneknya. Dia melihat neneknya senang melihat Kazuya mendapatkan pacar karena emang itu adalah keinginannya. Dia dapat warisan dari kakeknya dan sekarang si nenek ingin sebelum meninggoy melihat cucunya mempunyai pacar. Begitupun si Mizuhara mempunyai sesuatu hal yang harus dijaga terutama soal pekerjaannya. Dia kagak mau sampai berhenti kerjanya. Walaupun udah begitu Mizuhara kagak kapok untuk menawarkannya lagi. Setelah sebelumnya ngasih bintang 1, kini Kazuya ngasih full.
Besoknya pas masuk kuliah, dia yang melihat Mami berasa belum move on. Tapi di satu sisi terdapat cewek cantik berkepang di depan matanya yang tak lain itu adalah Mizuhara yang kuliah di kampus yang sama. Kedua temannya Kibe dan Kuribayashi curiga kalau Kazuya mengenalinya. Terus pas masuk di koridor, si Mizuhara tiba-tiba menariknya ke ruangan dan meminta Kazuya untuk tidak membocorkan pekerjaannya. Kazuya masih kagak percaya kalau di depannya adalah Mizuhara. Tidak cuma itu, keduanya malah kosannya sebelahan coba. Tentu keadaannya bikin Mizuhara tidak enak, ya mau gimana lagi. Semuanya juga kagak ada yang tahu. Dikala waktu-waktu senggang gitu, dia selalu melakukan brokoli. Tak lama neneknya menelpon kalau dia ingin bertemu lagi sama Mizuhara. Seketika Kazuya panik, mesti kayak gimana soalnya kalau mesen harus jauh-jauh hari. Terpaksa si Kazuya memohon kepada Mizuhara untuk membantunya. Tapi Mizuhara tegas bahwa di aturan itu kagak boleh membantu klien, apalagi udah saling kenal. Kazuya udah pasrah aja pada saat itu dan ketika neneknya kesana pun dirinya udah kagak berharap sama Kazuya soalnya memang dari dulu dia kagak pernah dekat sama cewek. Jadi dia sebenarnya pengen banget melihat si Kazuya ini mempunyai pacar gitu kan. Kazuya udah pasrah banget dan mau bilang kalau dirinya udah putus sama Mizuhara. Tapi tiba-tiba saja Mizuharanya malah datang ke sana telat dengan alasan masak dulu. Dengan begitu si nenek bisa balik dengan tenang. Dia berharap keduanya terus bersama dan Rabu nanti dia ingin dijenguk sama mereka lagi. Kazuya auto berterima kasih dan juga dia ingin menyewanya pada hari Rabu. Mizuhara melakukan hal tersebut demi neneknya, bukan dia gitu kan. Dia kagak keberatan kalau sebisal setiap hari Rabu dia menyewanya. Dengan syarat, di real life dia jangan aneh-aneh. Singkat cerita, hari Rabu pun tiba. Dia yang lagi brokoli dijemput sama si Mizuhara karena sekarang mereka harus ke rumah sakit. Di sana mereka pergi berduaan. Di tengah itu tidak sengaja mereka berpapasan sama si Kibe dan juga Kuribayashi. Hal tersebut tentunya bikin si Kazuya kejepit dan terpaksa juga dia bilang kalau Mizuhara ini adalah pacarnya. 水原と言います。いつ Seketika keduanya kagum sekaligus ngiri sama si Kazuya yang udah punya pacar lagi. Kazuya berasa di atas angin tapi mereka ngajakin makan. Alhasil Kazuya berbohong lagi mau makan juga. Jadinya diajak makan bareng. Paling goknya lagi situasinya makin runyam ketika di tempat makan itu ternyata udah ada teman-teman yang lain. Termasuk si Mami, mantannya Kazuya. Emang sih mantan tapi Kazuya masih berharap sama si Mami ini. Bahkan dirinya pas dikasih tahu sifat aslinya ketika pacaran kepada si Mizuhara, dia lebih memilih mendukung apa yang dibicarakan oleh si Mami. Padahal di satu sisi Mizuhara sudah membela. Di situ dia kecewa dan Kazuya berasa kagak bersalah karena menurutnya itu cuma pacar PO doang. Pas di perjalanan pulang ada Mami yang mengajaknya pulang. Kini dia mencoba untuk mendekati si Kazuya lagi dan malah ngajak mampir ke rumahnya. Tadinya sih gitu, tapi ada adiknya padahal Kazuya sudah mau melakukan sesuatu tuh. うち近いから。 Di tengah itu si Mami menjelek-jelekan si Mizuhara. Cuma di situ si Kazuya mengatakan bahwa Mizuhara itu baik. Hal tersebut tentu bikin si Mami kesal. Kazuya merasa bahwa dia sudah menyakiti si Mizuhara. Lalu dia pun pulang dan ingin langsung meminta maaf kepadanya. Selama kebetulan si Mizuharanya baru datang. Dia yang mau meminta maaf malah dipotong. Katanya dia tidak usah begitu. Dia cuma pacar PO doang. Jadi yang dilakukan si Kazuya itu udah bener. Dia punya keinginan buat balikan lagi dengan si Mami. Tapi walaupun begitu si Kazuya mendapatkan penalti karena udah menyewa di luar jam yang sudah seharusnya. Singkat cerita dia bersama temannya liburan ke pantai. Ada si Mami juga di sana. Dia memutuskan untuk kagak membawa si Mizuhara karena bakalan berabe. Dia akan fokus supaya bisa jadian lagi sama si Mami. Mami sendiri seperti tidak ridho si Kazuya mempunyai pacar baru. Jadinya di sepanjang itu dia mendekati si Kazuya lagi dan ngomong soal rencana mereka ketika pas zaman pacaran.
Selama kemudian Mizuhara juga ternyata liburan ke tempat yang sama. Tapi dia lagi mode gadis desa. Mereka kagak tahu kalau itu adalah Mizuhara yang mereka tahu namanya aslinya adalah si Chinose. Situasi macam apa gitu kan, ditambah lagi ketika ke supermarket malah ketemu jadinya ngobrol di dalam kamar mandi. Mizuhara sudah memperingatkannya untuk tidak macam-macam. Dia ingin liburan dengan tenang sama teman-temannya, namun seakan Dewi Fortuna tidak merestui. Malah ada si Mami ke sana mendengar ocehan keduanya. Kazuya yang deg-degan bakalan ketahuan bahwa Ichinose itu adalah Mizuhara. Dia mengganti pakaiannya jadi baju renang. Seketika suasana di sana menjadi runyam. Lagi-lagi Kazuya membuat si Mizuhara harus menolongnya lagi. トイレで千鶴さんと二人っきりで何してたんだ。何かやるなやるな。 Karena begitu Mizuhara harus berada di sana bersama si Kazuya. Entah alasannya apaan yang diberikan kepada kawannya biar pada percaya dengan omongannya. Tapi di sisi yang lain Mami cemburu dan mempunyai rencana biar keduanya berpisah. Mizuhara udah kagak kuat, dia ingin liburan. Dia minta kepada si Kazuya untuk memberikan alasan kepada temannya. Tapi nampak belum bisa. Kebohongan itu masih berlanjut dan terpaksa Kazuya lakukan. Dia benar-benar bikin Mizuhara kerepotan, ditambah malah kabur anjir ninggalin Mizuhara. Dia auto jadi bahan omongan orang-orang. Di tengah itu si Mami meminta bantuannya, katanya gelangnya hilang. Pas dicari itu, malah si Mami terpeleset lalu tidak sengaja menciploknya. Flashback sedikit sama masa lalu ketika awal ketemu dengan si Mami dan memutuskan untuk berpacaran. Dia udah mengklaim bahwa Mami ini adalah cewek baik-baik, jadi Kazuya ingin menjaganya terus. Mami melakukan itu karena tidak tahan, katanya nggak lama gelang itu pun ketemu dan mereka kembali ngumpul sama teman-teman yang lain. Di tengah itu, ketika pada sibuk nanyain soal si Mizuhara, si Kazuya bertekad mengakhiri sandiwara ini dengan mengatakan kalau dia udah putus sama Mizuhara karena ketidakcocokan. Hal tersebut bikin si Kibe marah kepada si Kazuya dan menganggapnya sampah karena meninggalkan cewek dengan begitu mudahnya. Kibe yang kagak tahu apa-apa disikat sama si Kazuya karena dia sendiri masih belum move on sama si Mami. Karena situasi kayak begini Mizuhara pun disuruh buat pulang. Pas Kazuya mau ke toilet, ada Mizuhara yang mengapresiasi tindakannya tersebut. Mulai sekarang keduanya akan mengakhiri sandiwara ini. Termasuk mau bilang kepada neneknya kalau keduanya sudah putus, lagian si nenek yang suka judol juga udah boleh pulang. Mizuhara udah tidak masalah digituin, soalnya udah bagian dari pekerjaannya. Pas ke arah supermarket terlihat ada temannya, jadi Mizuhara kagak bisa ke sana takut ketahuan. Kebetulan ada si Kibe juga yang ngajakin ngobrol. Kazuya yang sempat ada rencana buat balikan melihat Mizuhara dengan si Kibe yang sedang bercerita. Yang dimana Kibe masih kepo sama keduanya apakah benar-benar putus gitu kan. Dia sebagai temannya khawatir si Mizuhara digimana-gimanain gitu kan sama si Kazuya. Ditambah dia orangnya bodoh, pelin-pelan, dan lain-lain. Dia ceritalah panjang lebar soal masa lalunya yang membuat dia berteman sampai sekarang. Terus ujungnya dia meminta Mizuhara buat balikan lagi. Dan mencoba sekali lagi dengan menaiki sebuah kapal. Di situ Kazuya ketahuan sedang menguping karena kagak mau ketahuan, jadi Mizuhara mengajak si Kazuya untuk menuruti apa kata si Kibe dulu. Habis itu keduanya naik kapal dah. Si Mizuhara sebenarnya sudah kagak kuat karena sebelumnya sudah merasa kena demam, jadi dia masuk ke dalam sana. Kazuya sudah bersemangat untuk minta balikan lagi sama si Mami dan dapat dukungan juga dari si Mizuhara. Tak lama kemudian kebetulan si Maminya menelpon meminta ketemuan di kolam. Lantas si Kazuya mau langsung OTW ke sana sehabis naik ini. Tapi situasinya tidak ada yang tahu si Mizuhara yang lagi pusing demam keluar dan kagak sengaja terjatuh ke laut. Kazuya yang mendengar ada cewek yang jatuh langsung menolongnya. Kazuya berhasil menyelamatkan si Mizuhara, tapi dianya malah pingsan, yang bikin Mizuhara kebingungan. Padahal dia pacar bohongan, kenapa juga harus ditolongin? Karena kagak ada orang, jadi sama si Mizuhara dikasih napas buatan.
Berita soal yang jatuh udah diketahui sama teman-teman yang lain. Kazuya yang terbangun auto baper dikasih napas buatan kayak gitu. Setelah diselamatkan, mereka dimarahin petugas dan pada akhirnya ketemuan sama si Mami pun tidak jadi. Yang ada malah si Maminya marah kepada si Kazuya. Kibe merasa kalau keduanya udah balikan, soalnya nolongin kayak gitu udah pasti masih mempunyai perasaan gitu kan. Besoknya udah pada pulang dah. Mami masih dalam keadaan marah sama Kazuya. Dia kebingungan setelah kagak mau pakai jasanya lagi dan melupakan si Mizuhara, malah dikasih harapan lagi. Emang si Kazuyanya aja yang baperan. Harusnya dia paham kalau itu situasinya darurat. Ketika masuk kosan seperti biasa orang ini brokoli. Tapi di tengah itu dia mulai selalu kepikiran si Mizuhara. Kazuya benar-benar udah kebaperan. Di kampus Mizuhara mencoba menjauhinya, biar kagak membuat aneh-aneh lagi. Hal tersebut bikin Kazuya bertanya-tanya. Dia udah kesemsem banget sama si Mizuhara. Setelahnya si nenek mengajak si Kazuya ke penginapan yang ada dekat gunung. Awalnya si Kazuya kagak tahu tuh kalau dia liburan bareng neneknya si Mizuhara. Kazuya pikir Mizuhara ikut juga, katanya enggak. Ternyata pas dikasih pintu kamar, di sana ada si Mizuhara. なんであんたがここに？ Keduanya dijebak sama neneknya yang mencoba untuk meminta penjelasan kenapa kayak begini. Keduanya pengen percintaan Kazuya sama Mizuhara berkembang. Keduanya pun udah kagak bisa ngelak lagi, mau bilang putus pun takut mengganggu mood neneknya. Soalnya lagi liburan, karena udah begini Mizuhara mau menikmatinya saja. Pas mau mandi di sana ada neneknya si Kazuya. Mereka berdua mengobrol lah ya kan. Kalau dia liburan ke sana buat mengenang suaminya yang meninggal pada hari ini. Di situ dia banyak cerita sama Mizuhara. Dia yang kagak enak takut si nenek kecewa sama Mizuhara yang bersandiwara dari awal. Setelah mandi si Mizuhara menikmati makan berdua. Kazuya yang memandangi si Mizuhara udah mikir yang aneh-aneh aja. Pas mau tidur itu, Kazuya milih untuk misah dengan Mizuhara. Tapi Mizuhara nampak bersedia untuk tidur di kamar yang sama tapi beda kasur. Ini bukan mau macem-macem ya kan, sampai si Kazuya saja ditendang jir. Kalau sampai macam-macam dia bakal laporin polisi. Nah pas tidur itu Kazuya menanyakan kenapa menyelamatkannya padahal dia itu adalah seorang kliennya. Mizuhara kagak menjawab. Setelah kejadian itu Kazuya jadi baper dan memutuskan untuk menunda bilang putus sama neneknya dan ingin menyewanya lagi. Mizuhara tidak keberatan kalau mau menyewa, tapi prioritas utamanya adalah jujur kepada neneknya. Mereka tidak bisa dibantah lagi. Pada akhirnya si Kazuya pun ngomong sama temannya kalau dia sama Mizuhara kagak jadi putus. Mami yang mendengarnya agak sedikit muak. Kazuya kembali mengeluarkan uang cuma buat beginian doang, tapi hatinya bener-bener sulit kalau kagak menyewanya. Gak lama kemudian muncul si Kuri yang katanya dia habis jalan sama pacarnya. Kazuya kaget gitu kan, modelan kayak gini mempunyai pacar. Tapi dia buktikan dengan mengajaknya double date pada Sabtu depan. Mau nggak mau si Kazuya kudu mesen si Mizuhara lagi. Untung saja Mizuharanya bersedia. Pas pulang itu Kazuya bertabrakan sama cewek SMP bernama Ruka Chang. Nampak dia galak banget orangnya. Nah pas hari Sabtu tiba Kazuya terkejut cewek si Kuri itu adalah si Ruka. Yang pernah bertabrakan sebelumnya. Ngedet hari ini mereka ke climbing wall. Jadi bawa baju dua. Cowok-cowok kayak gini lapar mata terus anjir. Di sana Kazuya sama si Ruka yang kagak bisa naik sampai ke atas sana. Ketika istirahat si Mizuhara menawarkan minuman kepadanya, nampak si Kazuya lagi mengkhawatirkan sesuatu gitu. Gak lama kemudian Ruka mengajak si Mizuhara ke atas sana yang dimana dirinya secara belak-belakan bilang kalau si Mizuhara ini adalah pacar PO. Lantas dia kaget dan kagak tahu mau ngebalasnya kayak gimana. Mizuhara cepat-cepat memberitahu si Kazuya kalau dia ketahuan sama si Ruka. Entah maksud dari cewek itu apaan sampai Mizuhara kagak bisa berkutik. Mencoba untuk menenangkannya pun Ruka masih tidak percaya. Karena sebelumnya dia diselamatkan kemarin dan melakukan napas buatan, apakah dia sekarang berani melakukannya lagi? Dia meminta Mizuhara melakukan sesuatu macam kise biar dia percaya. Sama si Mizuhara dijabanin.
Dia kagak menciumnya secara langsung dan Ruka juga di sana tidak percaya karena situasinya semakin sulit. Keduanya memutuskan untuk memakai plan B, yakni buat si Mizuhara pulang duluan dengan alasan mau menjenguk neneknya. Alhasil mereka pun pulang bertiga. Di sana Kazuya masih nggak habis pikir, si Kuri bisa mendapatkan cewek modelan kayak begini. Dia harus mengakuinya ketika mereka berdua berpisah di stasiun. Nah, ketika mau pulang itu, dia dicegat sama si Ruka yang masih ngomongin soal si Mizuhara yang pacar bohongan. ことでいいですか、嘘の彼氏さん。 Terus tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Auto bikin dia lebih marah lagi kepada si Kazuya. Dia coba kejar dengan memohon kepadanya untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang pekerjaan Mizuhara. Dia mempunyai maksud menyewanya, yakni demi untuk neneknya. Si Ruka kagak akan bilang kepada siapapun, tapi Kazuya pengen bukti gitu kan. Sampai akhirnya Ruka kagak sengaja jatuh dari tangga. Untung saja Kazuya menolongnya. Kazuya sekali lagi meminta si Ruka untuk tidak membocorkan rahasia ini. Walaupun Mizuhara pacar bookingan, tapi dia baik dan lain-lain. Pas memohon itu dia kaget kalau Ruka juga adalah seorang pacar sewaan. Hal tersebut langsung dilaporkan kepada Mizuhara tentang si Ruka ini. Dia tidak mengerti mengapa Ruka sebelak-belakan itu, padahal dalam aturan tidak boleh. Mereka kudu mencari solusi biar pekerjaan Mizuhara kagak kebongkar. Karena Kazuya janjian sama si Kibe di kampus, tapi orang ini ngaret banget datangnya, yang ada malah si Ruka-chan yang tiba-tiba saja ramah sama si Kazuya, berbarengan dengan si Kuri yang baru datang. Karena kagak mau ketahuan ada si Ruka di sana, alhasil Kazuya membawa ngumpet di dalam kelas. Pada awalnya kagak ketahuan, cuma Ruka yang merasa kalau hatinya cocok dengan Kazuya, langsung ngebongkar kalau dirinya ada di sana. Ini membuat Kazuya kebingungan mesti gimana. Terus si Ruka tanpa pikir panjang berterima kasih kepada si Kuri karena sudah mengordernya. Auto lemeslah dia ya kan, dan yang kagak enaknya lagi adalah Kazuya sendiri. Dia mau langsung mengejar si Kuribayashi, mau klarifikasi, tapi sayangnya orangnya udah kagak ada. Terus dia balik lagi ke kosan dan memberitahu situasi terkininya kepada si Mizuhara. Mizuhara masih berharap dia kagak ketahuan pekerjaannya. Dikala sedang ngobrol itu muncullah si Ruka yang tahu rumahnya dari si Kuri sebelumnya. Dia juga sekaligus tahu kalau Mizuhara sama Kazuya bersebelahan kosannya. Hal tersebut auto bikin panas lagi. Dia tidak rela banget kalau Kazuya jadian dengan Mizuhara. Mulai dari sekarang Ruka ingin Kazuya menjadi pacarnya. Niscaya pekerjaan si Mizuhara kagak bakalan ia bongkar. Kazuya tentunya tidak bisa menerima begitu saja. Ruka merasa kalau si Kazuya yang bisa baper sama pacar pre-order ke si Ruka yang kayak gitu, pasti langsung mau. Nyatanya kagak demikian. Karena situasinya runyam, Mizuhara pun keluar, tapi bukannya makin reda, malah makin panas. Ketika tahu Mizuhara sudah pernah ke kosannya si Kazuya, Ruka kaget gitu kan. Harusnya kagak boleh dalam aturan. Kazuya minta waktu 5 menit dengan si Mizuhara biar bisa ngobrol. Kazuya serba salah, dia kagak suka sama si Ruka, jadi dia tidak bisa menerimanya. Kalaupun menerima, dia kagak enak sama si Kuribayashi. Tapi kalau kagak dipacarin, si Mizuhara dalam bahaya. Maka dari itu si Kazuya memilih buat kabur lewat jendela. Tapi sayangnya dia terjatuh dan malah kekejar sama si Ruka. Dia bersikeras banget ingin pacaran sama si Kazuya sampai nangis-nangis di pinggir jalan. Mizuhara menyuruhnya buat cobain aja dulu. Alhasil setelah mengiyakannya, Kazuya berpacaran dengan si Ruka dengan ketidakpuasan, dan selama beberapa bulan dia kagak ketemu sama Mizuhara. Memang gak enak mungkin kalau pacaran tapi tidak cinta kayak gitu. Tapi dia lakuin supaya tidak membongkar pekerjaan Mizuhara, dan dia pesan supaya si Kuri juga tidak tahu soal ini. Setelah itu pas dia habis bayar pajak, di sana dia melihat si Mizuhara yang mau jalan sama cowok ganteng. Lantas hal itu bikin dia kepikiran, apakah itu pacarnya yang asli? Apakah selama ini Mizuhara mempunyai pacar? Awalnya Kazuya
kagak mau ikut campur. Tapi dia yang udah cinta kepo gitu kan, jadi dia ikutin tuh orang berdua. Pas dia ikutin kok udah macam pacaran gitu kan, alhasil dia menyerah dan nangis jer. 心がつながってるんだから彼氏の一人くらいレンタル Pas di toilet itu nggak sengaja cowok bernama Umi tersebut ke toilet juga dan menelpon seseorang. Kazuya mendengar keduanya sedang ngomongin si Mizuhara. Si Kazuya takut si Mizuhara dikibulin sama ini orang. Jadi dia ikutin lagi dah. Ada situasi di mana di depan pohon Natal keduanya mau kissean. Nggak taunya cuma ngebenerin anting doang. Kazuya sudah kepalang malu dan ketahuan. Terkait telepon sebelumnya pun sebenarnya si Umi merekomendasikan si Mizuhara ke sutradaranya karena si Mizuhara OTW jadi seorang aktris. Dia jadi pacar pre-order cuma buat mendalami aktingnya saja dan uangnya dia pakai buat sekolah akting juga. Di situ dia udah salah sangka banget. Lalu si Umi pun pulang. Dia mulai ngerti tuh sekarang Mizuhara ada di posisi mana. Di tengah rasa malunya tersebut, si Mizuhara malah memberikannya hadiah. Hal tersebut bikin si Kazuya merasa dikasih harapan lagi. Apalagi itu hadiah pertamanya di hari Natal. Dia senang banget tuh dikasih hadiah padahal kliennya semuanya pernah mendapatkannya. Hal tersebut langsung bikin Kazuya auto tidak bisa berbicara. 水原地下鉄以外で帰って。かわいい水原が意外とみんなもらってる Lagi-lagi kegocek sama Mizuhara karena dia baper terus. Ditanyalah sama Mizuhara dia suka beneran atau gimana. Tapi Kazuya bilangnya kagak, jadi ya udah gitu kan. Jangan sampai pundungan. Ketika pulang tidak sengaja ada Shiruka di sana. Dia yang melihat mereka udah berduaan langsung mengajak Kazuya untuk jalan-jalan. Dia mengajaknya ke hotel cinta. Di sana bukan mau apa-apa, melainkan mengobrol soal dia dengan si Mizuhara yang pura-pura pacaran demi neneknya. Di situ diceritakan situasinya kepada Shiruka ini. Nah karena begitu Shiruka ingin dia jujur sama neneknya kalau pacar aslinya adalah dirinya. Tentu Kazuya kagak bisa begitu soalnya si neneknya udah suka sama si Mizuhara. Sekarang bukan waktunya buat ngasih tahu yang sebenarnya. Pokoknya masih sangat sulit lah gitu walaupun tinggal bilang doang sebenarnya. Pas si Kazuya ke kamar mandi, Shiruka melihat chatan dari neneknya yang ngajak tahun baruan di luar. Yang dilakukan Shiruka kali ini di luar prediksi. Dikala dia mau liburan dengan Kazuya dan Mizuhara saja, muncullah Ruka yang tampak babi bu, bilang kalau dia adalah pacarnya. Seketika situasinya semakin ruwet lagi, dan Kazuya auto digebukin sama neneknya. Demi keamanan, Kazuya bilang kalau si Ruka orangnya suka ngibul, jadi dibiarin saja dulu. Dia cuma temannya si Mizuhara doang. Di situ si nenek percaya sama omongannya lalu mereka lanjut saja makan. Nenek dan orang tuanya menahan senyum ketika melihat kedekatan Ruka sama Kazuya. Pas keduanya keluar baru dah bisa lepas. Ruka marah ketika tahu Kazuya bilang dia itu suka ngibul orangnya. Dia bakalan lebih overpower lagi biar dipercaya sama neneknya kalau dia adalah pacar yang asli. Ketika udah ada di kuil, di sana si nenek diajakin bicara sama si Ruka. Tadinya dia berniat mau ngasih tahu yang sebenarnya bahwa Mizuhara itu adalah pacar bohongan. Dan Ruka lah yang asli, tapi sayangnya tidak bisa. Dia melihat si nenek sudah seperti sayang betul sama Mizuhara. Jadi dia senang ketemu sama si Ruka. Si nenek bisa bertanya banyak soal Mizuhara kepadanya. Mizuhara yang dari tadi nyariin akhirnya ketemu. Si Ruka tidak akan menyerah begitu saja. Habis berdoa itu dia berjanji akan mepet terus si Kazuya sekaligus dapat kepercayaan neneknya kalau dia adalah pacar yang asli. Hal tersebut ia lakukan dengan cara kerja di tempat yang sama dengan si Kazuya, yakni di tempat karaoke sebagai waiters. Ruka udah kagak bisa ditahan lagi oleh Kazuya. Dia akan melanjutkan ambisinya tersebut. Situasinya diperparah dengan temannya yang kesana dan mengolok-ngolok dirinya yang kerja di situ.
Kebetulan pada hari itu dia mendapatkan upah yang tidak mau dipakai. Sempat mau menyewa si Mizuhara, tapi dia keinget sama si Kuri yang akhir-akhir ini galau gara-gara kejadian kemarin itu. Merasa kalau itu kesalahan si Kazuya, alhasil dia mau pergunakan uang tersebut buat membantu si Kuri biar bisa baikan lagi dengannya. Dengan cara dia menyewa si Mizuhara, tapi bukan dia yang akan ngedate melainkan si Kuri. Kuri awalnya bingung niatnya mau ketemuan sama si Kazuya malah jadi cewek. Dari sini dia udah tahu kalau Mizuhara yang suka dibawa Kazuya itu adalah pacar bohongan juga. Awalnya mau pulang tapi karena udah dipesan jadi mereka berdua jalan-jalan terlebih dahulu. Sempet dirinya kagak nyaman karena dah tahu kalau di sebelahnya itu adalah pacar bohongan. Tapi dia kasihan juga kalau ditinggal sendirian jadinya ditemenin sampai bikin dia kepengen banget cewek macam si Mizuhara ini. Setelah bermain berdua seharian pulangnya itu dia kaget kalau Mizuhara sudah dibayarin. Tak lama kemudian Kazuyanya muncul. Disinilah mereka ngobrol satu sama lain terkait cewek mereka bahwa selama ini adalah bohongan. Walaupun awalnya agak sedikit canggung, tapi pada akhirnya keduanya jadi baik-baik saja. Terus Kuri menuntaskan kencannya terlebih dahulu, habis itu Kazuya pun pulang. Kuribayashi sudah balik lagi kayak dulu. Nah di tengah itu si Mizuhara mengajak ketemuan di balkon jam 9. Di situ Kazuya auto siap-siap. Dikira mau apa ternyata Mizuhara meminta bantuan si Kazuya untuk kencan sama temannya yang baru masuk ke dunia pacar rental. Di situ Kazuya bersedia tapi Mizuhara merasa mengganjal sama si Mami. Kazuya mengatakan kalau akhir-akhir ini setelah kejadian kemarin belum ada kabar lagi. Di situ si Kazuya pengen ngobrol lebih panjang lagi. Namun itu cuma angan-angannya doang. Mizuhara real. Cuma mau meminta bantuan doang. Nama ceweknya itu adalah Sumi-chan. Di sini Sumi diceritakan sebagai seorang cewek yang kalem dan juga pemalu. Anehnya dia malah daftar jadi ikutan kayak gitu. Singkat cerita Kazuya sudah janjian dekat stasiun. Tak lama pas datang si Sumi sudah malu-malu melihat si Kazuya. Dari situ Kazuya mulai paham kenapa Mizuhara meminta bantuannya. Awalnya Kazuya tidak macam-macam lah gitu, malah dia menyuruhnya untuk melihatnya sebagai tembok aja. Biar dirinya kagak malu. Tidak ada satupun obrolan di sana sampai akhirnya tempat yang pertama mereka kunjungi adalah bowling. Sumi memaksakan diri buat main itu bowling padahal sebelumnya dia belum pernah merasakannya. Kazuya harus mencari cara biar bisa dekat dengan si Sumi, apalagi yang bikin dia kesulitan itu adalah Sumi irit banget ngomongnya coy. Pas Kazuya sedang beli minum dan mau balik lagi di sana Sumi dikepung cowok-cowok. Dia yang pada awalnya takut alhasil memberanikan diri untuk menyelamatkannya. Lalu pergi dari tempat itu. Dia berterima kasih sekaligus merasa enggak enak karena Kazuya diomongin sama orang-orang tadi. Berkat kejadian itu Sumi mengalami perkembangan dan udah mulai bisa ngobrol dan juga pegangan tangan. Tanpa diketahui oleh Kazuya sebelumnya, Mami ada di sana dan mengikutinya. Di sana keduanya banyak bermain ke sana kemari. Setelahnya mereka berdua makan sebuah es krim. Lagi-lagi di sini si Sumi mencoba memberanikan diri untuk supaya bisa lebih dekat gitu kan. Terus Kazuya penasaran mengapa dia kerja kayak beginian. Sementara si Sumi orangnya pendiam. Dia mempunyai maksud lain yakni supaya bisa ngobrol sama orang lain dengan lancar. Kencannya belum usai. Kazuya mengajaknya ke ice skating. Tentu saja dia tidak bisa bermain kayak begitu. Dibantuin juga berasa percuma. Dia yang dari tadi belum tergoda, saat itulah Kazuya mengeluarkan darah dari hidungnya. Kazuya mau pergi terlebih dahulu. Nah ketika balik lagi di situ si Sumi lagi sama si Mami. Hal tersebut bikin Kazuya panas dingin apalagi ditanya soal hubungannya. Dan sama si Mizuhara bagaimana. Di situ Sumi mencoba untuk dekat-dekat dan bilang kalau si Kazuya itu adalah pacarnya. Karena ingin mengobrol berdua jadi si Sumi meninggalkan keduanya di sana. Mami menanyakan soal dirinya yang habis putus. Malah makin gacor main sama cewek cantik-cantik mulu. Dan itu beda-beda pula. Hal tersebut bikin dirinya merasa ngiri. Tidak ada yang Mami omongin. Dia pun langsung pulang. Berbarengan dengan Kazuya juga yang ikutan pulang. Soalnya waktu sewanya sudah mau habis. Berkat lama mainnya sama si Kazuya, Sumi
menjadi banyak perubahan. Dia sangat senang sekali. Dialah orang yang pertama yang bikin dia seberani itu. Hal tersebut bikin dia sedikit baper. Semenjak itu dia masih belum ngobrol lagi sama Mizuhara. Malah pada saat mau ngampus dia melihat Mizuhara sama orang lain. Alhasil, dia mengajak si Kibe balik lagi soalnya takut ketahuan kalau Mizuhara lagi mode kerja. Di kosannya, baru dia dapat panggilan dari balkon yang dimana Mizuhara berterima kasih. Berkat si Kazuya, kini Sumi jadi agak percaya diri. Di sana sekalian saja Mizuhara memberitahunya kalau Mizuhara akan segera pensiun dari pacar rentalan. Dia udah mendapatkan sebuah peran menjadi MC yang menurutnya menjanjikan. Sudah saatnya dia meninggalkan pekerjaan ini dan menggapai mimpinya. Tentunya si Kazuya sedikit sedih, soalnya kalau dia pensiun, Kazuya kagak bisa menyewanya lagi. Dan harus dengan cepat mereka bilang kepada neneknya soal hubungan sandiwara ini sebelum terlambat. Di sisi yang lain, Mami agak bete melihat mantannya jalan sama cewek lain. Dia kepo sama si Sumi. Pas dia cari di Google, dia baru mengetahui pekerjaannya daripada si Sumi ini. Terus pada saat yang sama, Mizuhara mendapatkan klien bernama Maya. Yang ternyata pas dia temuin itu, orangnya itu adalah si Mami-chan. 水原 Situasi macam apa gitu kan. Di sisi yang lain Kazuya yang udah kagak bakalan bisa menyewa Mizuhara lagi. Si Kazuya pun akan mencari pacar beneran yang kebetulan ada nih si Ruka. Pada awalnya dia udah mau serius macarin ini anak. Tapi ada aja halangannya. Dia malah melihat si Mizuhara dan Mami main ke tempat tersebut. Kazuya yang melihatnya auto kepo kenapa bisa kayak gitu. Kagak mungkin keduanya akrab dalam waktu dekat. Pas dia dengerin itu, kaget kalau si Mami menyewanya. Otomatis si Mami udah tahu tentang Mizuhara. Kazuya udah kagak bisa diem lagi pada saat itu. Dan Mizuhara juga lagi dalam situasi terjepit. Kalau kagak disewa, kemungkinan dia bakalan pulang aja soalnya Mami terlihat memojokkan si Mizuhara terus. Kazuya sudah menyewanya selama 1 tahun. Dia agak kasihan sama si Kazuya karena uangnya habis buat kayak begituan. Cuma pacar bohongan yang bikin temannya pada percaya termasuk dia. Hal tersebut bikin dia agak sedikit kesel gitu kan. Setelah mengobrol panjang lebar akhirnya keduanya pergi. Kazuya yang sedang bekerja tidak boleh pulang. Dia coba pura-pura sakit kayak gitu demi untuk bisa mengikuti keduanya. Dia merasa bersalah banget. Alhasil di situ dia diizinkan untuk pulang, nampak keduanya ada di jembatan layang. Di situ Mami awalnya mau langsung berpisah, tapi Mizuhara menanyakan soal si Kazuya, menurutnya gimana. Soalnya dia masih berharap sama si Mami ini. Intinya Mizuhara cobalah supaya tahu kalau si Kazuya ini masih menyukainya. Tapi Mami kayak tidak peduli gitu. Kazuya yang mendengar omongan si Mizuhara bikin dia sedih. Pulangnya dari sana terlihat Kazuya udah ada di depan pintu. Kazuya ngasih tahu kalau dia tahu kalau tadi Mizuhara jalan bareng sama si Mami. Dia berterima kasih kepadanya, lagi-lagi dia bikin si Mizuhara kerepotan. Mizuhara sudah melakukan yang dia bisa. Tapi ya gitu, sebenarnya untuk bisa move on itu harus ada cewek lain. Sekarang ada si Ruka, harusnya dia bisa. Tapi Kazuya inginnya si Mizuhara. 君がいい君が Mizuhara tidak mengerti. Kazuya kagak bisa berterus terang di sana. Dia pun langsung masuk dan kagak percaya dia bilang kayak gitu kepada si Mizuhara. Tapi dia beneran udah kesemsem banget sama itu anak. Anime ini diawali dengan Kazuya yang sedang di kamarnya. Kali ini dia tidak bisa menyewa si Mizuhara lagi. Dikarenakan dia punya janji setelah dia dapat tawaran buat ikutan acting, Mizuhara bakalan meninggalkan pekerjaannya menjadi pacar sewaan. Dan hari ini terjadi, Mizuhara dapat job yang sangat penting buatnya. Pasalnya bakalan ada penulis terkenal yang akan langsung memantau potensi aktingnya nanti. Kalau terpilih bisa meneruskan pekerjaan di bidang tersebut. Kazuya bimbang antara senang dan sedih. Senangnya Mizuhara udah bisa mendekati sama mimpinya. Sedihnya dia gak bisa menyewa dan juga dia mau gak mau harus ngomong sama neneknya kalau dia putus sama Mizuhara. Hal tersebut berat tentunya buat si Kazuya.
Apalagi dia kagak mau lihat neneknya sedih. Alhasil dia mutusin buat nanti aja bilangnya. Terus juga dia mencari teater di Tokyo. Dia pengen melihat penampilan si Mizuhara. Yang akhirnya dia menemukannya. Kazuya sangat antusias untuk menonton si Mizuhara, walaupun yang terkenal sebenarnya bukan Mizuharanya di sana. Ketika masuk ruangan teaternya banyak banget yang nonton, lantas Kazuya jadi gugup seperti itu. Ternyata di belakangnya ada si Sakura. Dia mau nyapa tapi sayang acaranya udah dimulai. Awal ceritanya dimulai, Kazuya udah deg-degan, tapi ternyata yang datang itu bukanlah si Mizuhara. Lalu di sana juga ada si Umi yang tentunya dia udah berpengalaman. Lama kemudian muncullah si Mizuhara dengan pakaian macam ninja gitu. Dan pembawaannya sangat berbeda dengan kepribadiannya. Lantas Kazuya jadi malu melihat aktingnya yang seperti itu. Tapi hal tersebut membuat orang-orang yang nonton terhibur. Melihat akting Mizuhara yang kocak macam itu. Kazuya pun merasakan hal yang sama. Macam penonton yang lainnya. Hingga ending pun penonton dibuat campur aduk sama aktingnya si Mizuhara yang tadinya kocak, endingnya sad gitu. Di situ Kazuya udah percaya banget kalau si Mizuhara ini berhasil dan tentunya dialah yang terbaik dari semuanya. Setelah selesai, Kazuya belum beranjak dari sana. Dia berpikir Mizuhara udah berhasil meraih mimpinya sebagai aktor. Namun semua tidak berjalan mulus. Mizuhara yang udah senang dengan aktingnya dipuji sama timnya di sana. Karena Mizuhara berubah total dan tambah bagus juga. Mizuhara senang dong digituin. Perjuangannya menjadi pacar sewaan sebagai latihan membuahkan hasil. Tapi ketika mau pulang, dia melihat penulis terkenal tersebut memilih ke pemeran pertama tadi. Mizuhara kagak percaya. Di belakangnya lagi berbisik kalau cewek tersebut terpilih karena udah lama kenal alias udah masuknya orang dalam. Mizuhara udah lemas, perjuangannya jadi sia-sia. Diajak berpesta pun dia memilih untuk pulang duluan. Di sisi lain selesai nonton, Kazuya ngopi dulu. Dia bahagia melihat aktingnya si Mizuhara ini. Tak lama dia pun beranjak mau pulang. Tapi mereka bertabrakan dan ketahuan pula. Kalau Kazuya habis nonton teaternya tadi, Kazuya auto memuji aktingnya yang keren itu. Dikala orang-orang kagak memujinya, si Kazuya memuji aktingnya sangat baik dibandingkan yang lainnya. Tapi Mizuhara berkata lain, kalau dia udah gagal, penulis terkenal lebih memilih yang lain. Kazuya kagak percaya akan hal itu. Mizuhara berasa kalau dia kagak ada bakat, semua usaha, biaya buat ngejar mimpinya semuanya sia-sia. Otomatis dia bakalan kembali jadi pacar sewaan lagi. Kazuya auto ngegas kalau dia kagak percaya kalau si Mizuhara tidak mempunyai bakat. Terbukti dia udah berhasil akting jadi pacar sewaan. Dan juga tadi itu luar biasa. Jadi Mizuhara kagak bisa nyerah gitu aja. Kazuya bakalan menyewanya terus setiap minggunya demi untuk membantu mewujudkan impian si Mizuhara jadi aktor. Dia terharu mendengarnya. Karena diliatin orang banyak, Mizuhara pun pulang. Entah jadinya perasaan si Kazuya kayak gimana antara senang dan kesal. Melihat Mizuhara kagak berhasil. Sesampainya di kosannya, Mizuhara dapat telepon dari si Umi. Udah mah lagi sedih, ini lagi nelpon, yang membuat Mizuhara makin sedih. Ternyata semua yang telah ia lakukan percuma, kalah sama orang dalam ya guys ya. Dia kagak tahan nahan nangis, tapi tiba-tiba ada notif dari aplikasi sewaan bernama Diamond. Dia dapat klien yang tak lain itu adalah si Kazuya. Sesuai janjinya tadi, dia bakalan menyewanya terus. Singkat cerita, Kazuya pergi kerja paruh waktu dan menanyakan ke rekan kerjanya bagaimana cara gebetan sama cewek yang di luar jangkauan. Secara orang tersebut punya cewek yang kerjanya pramugari. Ini udah salah paham, maksudnya bukan di luar jangkauan itu jauh. Dan jarang ketemu, maksudnya ini si Kazuya suka sama pacar bohongannya. Karena kagak ada solusi dia pun pulang duluan. Terus Kazuya akhirnya menemui si Mizuhara untuk menyewanya. Seperti biasa mereka bertransaksi di kafe yang sering mereka kunjungi. Ketika mau bayar, Mizuhara mengingatkan si Kazuya atas niat dia yang pengen menyewanya tiap minggu. Mizuhara masih mikir-mikir lagi kalau hal itu sangatlah berlebihan. Ditambah janji si Mizuhara kepada si Mami untuk tidak menemui si Kazuya lagi. Jadi kalau ketahuan Mami mereka berduaan lagi bisa bahaya. Terus juga masalah siru kacang. Pacar terpaksanya milik si Kazuya. Mizuhara nanti berasa kagak enak kalau disewa terus sama si Ruka Chan. Kazuya pun sebenarnya udah meminta izin kepada si Ruka ini untuk supaya mengizinkan dia menyewa si Mizuhara tiap minggunya.
Awalnya pasti Ruka kagak setuju dengan tindakannya itu. Karena ya pasti cemburu lah kalau pacarnya jalan sama orang lain tiap minggunya. Apalagi si Kazuya udah berbicara kalau dia dan Ruka punya rencana pacaran serius. Tapi karena bertemu si Mizuhara lagi, kini dia jadi ragu-ragu. Di situ Kazuya mencoba menjelaskan maksud baik dia menyewa si Mizuhara itu untuk membantunya latihan akting doang. Setelah dipertimbangkan sama si Ruka-chan, dia pun mengizinkannya, tapi dengan syarat dia pengen melihat si Mizuhara ketika aktingnya nanti. Kazuya pun setuju. Terus mereka mulai jalanlah sama si Mizuhara. Di tengah jalan si Kazuya meminta Mizuhara untuk bertingkah seperti biasa aja. Karena sifatnya yang seperti itu udah macam pacar idealnya menurut si Kazuya. Alhasil karena keinginan klien, Mizuhara terima. Singkat cerita udah sore hari, saatnya berpisah. Dia masih mikir-mikir tentang menyewa si Mizuhara tiap minggunya. Tak lama tiba-tiba aja si Mizuhara mengajak si Kazuya ke suatu tempat. Lantas dia terkejut mendengar itu. Kazuya dibawa Mizuhara ke tempat main baseball di luar jam sewanya. Kazuya berpikir kalau dia lagi berkencan sama si Mizuhara. Mizuhara terlihat sangat jago. Dia sering ke tempat itu dikala hatinya lagi kagak baik. Di sisi lain pula orang-orang melihat Mizuhara itu cantik banget. Dia pun jadi serba salah. Jadi apaannya si Mizuhara? Mizuhara berpikir walaupun ini di luar jam sewanya kagak ada salahnya gitu. Jalan dan menjadi tetangga yang ramah. Kalau dilihat-lihat Mizuhara itu pakai pakaian apapun selalu cantik sangat, no minus njir. Setelah lama bermain akhirnya dia selesai dengan bisa menembakkan ke target. Di situ dia bingung mau ngapain, orang-orang melihat mereka berdua. Alhasil si Mizuhara memilih adu tes bersama si Kazuya yang membuatnya kegirangan seperti itu. Pas mau pulang lagi-lagi Mizuhara pengen mengunjungi satu tempat lagi. Kazuya auto senang dong. Dia kira bakalan makan malam yang ternyata dia mengunjungi rumah sakit untuk menemui neneknya. Katanya udah lama pengen ketemu si Kazuya. Mereka berdua langsung auto dekat seperti itu yang membuat si Mizuhara cemburu. Ya walaupun itu cuma sandiwara tetap aja membuat si Kazuya baper. Terus Mizuhara mengganti air di dalam pot yang ia pegang yang membuat mereka jadi berduaan di sana. Di situ neneknya Mizuhara mempunyai permintaan, tapi sebelum itu neneknya tersebut ternyata tahu kalau si Kazuya kemarin melihat si Mizuhara tampil. Dan dia pun udah ngomong atas kemampuannya yang luar biasa itu kepada Mizuharanya. Ternyata dari kecil emang si Mizuhara ini udah kelihatan suka akting gitu. Hal itu membuat si Kazuya tambah kagum dengannya yang keren, kuat dan kemandiriannya. Tapi si nenek tertawa si Kazuya ngomong seperti itu. Karena dulunya itu si Mizuhara suka kesepian dan juga manja. Dia selalu nangis dan kalau kesepian dia suka ke neneknya. Kazuya kagak percaya sama hal tersebut. Jadi dia mikir yang aneh-aneh gitu. Si neneknya percaya kalau si Kazuya ini bakalan jadi pria yang sukses. Walaupun belum tahu nanti ke depannya bakalan kayak gimana. Tapi segala sesuatu juga tergantung kemampuan masing-masing orang. Kalau Kazuya melihat si Mizuhara itu kuat, perlu dipahami kalau segala kelemahan yang dimiliki oleh si Mizuhara ini, kini dia simpan di sisi kuatnya. Dan hal itu harus bisa dimiliki oleh seorang aktor yang suka banget bersandiwara sama dirinya sendiri. Tapi pasti ada waktu di mana nanti si Mizuhara ini membutuhkan seseorang di sisinya. Jadinya neneknya itu mempunyai pesan untuk terus menjaga si Mizuhara. Dia yang kini kagak bisa terus bersama dengan Mizuhara, cuma bisa ngomong sesuai sama hatinya kalau dia suka sama si Mizuhara. Omongan itu aja membuat si nenek jadi tenang dan juga senang. Pulangnya Mizuhara kepo sama obrolan tadi sama neneknya. Kazuya terus memikirkan omongan neneknya si Mizuhara tadi. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk tetap mensupport si Mizuhara walaupun dia bukan pacarnya. Ketika habis memberikan ulasan kepada si Mizuhara, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pas ia buka ternyata si Mizuhara. Dia kagak ngerti ini maksudnya apaan. Yang ternyata kunci kamarnya hilang. Terpaksa dia harus ikut tidur di sana. Hal tersebut membuat si Kazuya mikir panjang dong. Maksudnya apaan gitu kan. Yang hasilnya si Mizuhara masuk ke dalam kamarnya si Kazuya. Kazuya masih kagak bisa berkata apa-apa. Dia juga malu sama kamarnya yang masih berantakan seperti itu. Mizuhara udah nelpon yang ahlinya untuk membuka kuncinya kagak ada kabar.
sehingga dia terpaksa masuk ke situ. Kazuya berpikir kalau si Mizuhara bakalan ikut nginep di kamarnya. Dia harus bisa menawarkan terlebih dahulu kepada si Mizuhara. Tapi pas dia mau menawarkan buat tidur di sana, Mizuhara ke balkon. Macam biasa dia suka lewat sana kan, siapa tahu kagak kekunci. Ternyata dugaan si Kazuya salah. Si Mizuhara pun berusaha supaya bisa ke balkonnya buat melihat pintunya. Kazuya imannya diuji, dia serba salah antara pengen nolongin atau enggak. Hingga akhirnya pas Mizuhara mau jatuh, kagak sengaja bokongnya kepegang sama si Kazuya. Ya gimana lagi daripada jatuh kan. Tapi Mizuhara merasa geli dan menyuruhnya buat pegang pinggangnya aja. Lantas ini makin bahaya. Tak lama Mizuhara pun oleng dan terjadilah adegan menumpuk seperti itu. Kazuya udah bersiap menerima serangan dari si Mizuhara, tapi yang terjadi ialah Mizuhara sangat santuy menghadapi semuanya hingga akhirnya ada suara bel terdengar. Padahal dia kagak bakalan ada tamu katanya. Pas diintip ternyata itu si Mami-chan. Situasinya semakin kacau. Kazuya juga kagak tahu kenapa si Mami ke rumahnya. Emang sih sebelumnya dia udah memberikan alamat rumahnya kepada si Mami. Cuma masalahnya dia kagak ngabarin mau ke situ. Kazuya pun panik. Alhasil si Mami pun membukanya. Sedangkan mereka berdua berada di dapur dengan harapan si Mami pulang lagi. Hingga akhirnya Mami yang melihat kamarnya sepi, dia pun keluar lagi. Lantas Kazuya auto lega. Mizuhara minta penjelasan kenapa Mami bisa ke situ. Mizuhara udah kesel dan mau pulang karena takut masih ada, dia pun tahan. Di sisi lain pun si Mami masih merasa aneh dan dia baru kepikiran kalau tadi dia melihat ada tas cewek di dalam kamarnya. Mereka berdua minum-minum terlebih dahulu. Cuma Kazuya masih gugup setelah kejadian sebelumnya. Beda dengan Mizuhara yang kelihatan tenang. Tak lama dia pun mau pulang. Si Kazuya pun melihat situasinya terlebih dahulu dan kebetulan juga pemilik apartemennya udah pulang. Jadi dia bisa minta bantuan. Kazuya memohon kepada Mizuhara jika terjadi sesuatu bisa menghubunginya. Tapi Mizuhara nampak baik-baik saja. Kazuya ngomong seperti itu karena dapat amanah dari neneknya. Di situ si Mizuhara menceritakan tentang keluarganya yang mana emak dan bapaknya udah kagak ada. Bapaknya pergi terus ibunya meninggal. Jadi dia tinggal sama neneknya berdua. Kazuya juga baru sadar. Mizuhara mencoba memberitahu kalau Mizuhara sedang mengejar mimpi semasa kecilnya. Dan juga dia udah melunasi hutang kakeknya yang pengen melihat si Mizuhara acting. Jadi Kazuya jangan terlalu berlebihan. Kazuya pun langsung mengkonternya. Dia pun cerita tentang keluarganya yang masih lengkap dan juga impiannya di masa depan yang kini belum dia bisa pastikan mau jadi apa. Jadi melihat tekad si Mizuhara seperti itu membuat si Kazuya jadi bangga. Dia pengen berada di sisinya terus ya walaupun cuma sebatas tetangga. Mizuhara kagak keberatan secara dia adalah pacar sewaannya. Pacar sewaan harus ada di sisinya terus. Lantas omongan si Mizuhara itu membuat si Kazuya kepikiran. Apakah dia ngomong begitu dari hati atau enggak? Kazuya mah udah pasti tulus. Sampai besok si Kazuya masih memikirkan hal tersebut. Sampai akhirnya mereka kagak sengaja bertemu. Kazuya auto panik, dia harus pura-pura kagak kenal. Tapi secara mengejutkan si Mizuhara seperti memberikan kode say hello kepada si Kazuya. Yang tentunya membuatnya senang dan juga kagak percaya. Mami yang melihat itu merasa curiga. Setelah itu si Mami bertemu dengan si Kazuya, dia auto panik. Pasti Mami bakalan bahas yang kemarin. Terus mereka berdua masuk ke sebuah kelas. Nah disitulah si Kazuya mau dieksekusi. Bahkan dia udah mikir bakalan dimarahi habis-habisan. Yang ternyata enggak seperti itu. Mami masih santai. Dan juga dia udah tahu kalau si Mizuhara itu pacar sewaan. Si Kazuya juga ngibul kemarin dia kemana. Pas dia disamperin Mami kagak ada. Kazuya merasa agak sedikit lega. Dan Mami berharap si Kazuya kagak cinta beneran sama si Mizuhara. Karena dia udah gede juga kan. Ngehamburin duit buat nyewa pacar. Setelah ngobrol panjang lebar, Mami pun keluar dan Kazuya merasa lega di sana. Tapi Mami merasa kalau si Kazuya berbohong. Dia masih penasaran sama tas wanita tersebut. Terus dia bertemu dengan si Kibe. Pulangnya si Kazuya dikagetkan sama si Ruka yang mau memasakkan sesuatu buat si Kazuya di apartemennya. Kazuya merasa ini kagak apa-apa. Dia bakalan masak dan makan bersama doang lalu pulang. Dia melihat Kazuya kurus karena jarang makan tepat waktu.
Alhasil dia pun belanja di sana, katanya mau masak kari, tapi di situ ada daging penyu yang sangat mahal banget harganya. Sesampainya di sana dia langsung beraksi. Kazuya melihat keimutan Shiruka memakai celemek seperti itu. Dikala dia lagi nunggu, Kazuya dikasih bir. Sambil nunggu, tapi dia kagak mau meminumnya. Kalau situasinya seperti ini. Alhasil Shiruka masukin ke dalam karinya. Ruka senang, dia baru pertama kali merasakan masak buat pacarnya. Dan juga Kazuya baru tahu alasan Ruka mau buat kari penyu, karena emang lagi rame. Tak lama karinya selesai, untungnya rasanya enak. Ruka sangat bahagia. Sesudahnya mereka menonton berdua, lantas Kazuya merasa kalau orang lagi pacaran bakalan seperti itu. Tak lama Ruka ngechat emaknya kalau dia bakalan nginep di sana. Lantas Kazuya kagak mau kayak gitu. Yang alhasil kebetulan di luar juga lagi hujan badai. Mau gak mau Ruka harus nginep. Terus dia lanjut mandi dan memakai baju si Kazuya tanpa menggunakan celana. Ditambah lagi itu cewek berisik mulu. Takutnya si Mizuhara mendengar kalau ada yang nginep di sana. Ruka bandel, berisik terus karena mungkin capek. Si Kazuya pun pergi mandi dan otomatis kamar mandinya auranya jadi berbeda yang membuat pengen melakukan sesuatu. Sesudahnya dia kaget si Ruka bandonya dibuka yang membuatnya makin imut. Terus juga dia memperlihatkan postingannya yang banyak banget yang nonton. Ya tanpa diragukan kalau si Ruka banyak yang suka. Tapi parahnya dia membawa pengaman jir yang membuat si Kazuya jadi greget. Maksud si Ruka apaan? Katanya buat persiapan. Nah kagak tahan si Kazuya pun memutuskan buat tidur duluan. Namun udah 30 menit dia susah banget tidur yang akhirnya dia merasakan ada yang memegangnya dari belakang. Yang tak lain itu si Ruka. Udah pegang sana sini yang membuat pikiran si Kazuya udah mau ready. Cuma pas lihat casing yang dikasih si Mizuhara dia pun sadar. Ruka pun jadi sadar diri kalau dia merasa masih amatiran. Kayak anak baru gede. Dia masih kalah sama si Mizuhara. Tapi dia selangkah lebih maju daripada si Mizuhara. Karena kesal dengan omongannya, Kazuya pun terang-terangan kalau dia pengen langsung digas. Cuma dia mikir-mikir lagi. Saat ini dia masih belum 100% cinta. Makanya kalau melakukan bakalan percuma. Dia juga bingung orang biasa macam dia bisa disukai sama wanita seimut si Ruka. Dia meminta untuk tidur berjauhan. Alhasil Ruka pun pindah. Bukannya dia marah, malah dia bahagia mendengar omongan Kazuya tadi. Esoknya Kazuya kagak bisa tidur. Ruka udah seneng banget di sana, lalu dia mencium si Kazuya. Yang lebih parahnya lagi dia koar-koar di luar kalau dia abis nginep. Biar si Mizuhara panas mendengarnya. Lantas Kazuya jadi agak was-was. Dia berharap si Mizuhara belum bangun. Yang ternyata dia mendengarnya. Pas banget mau buang sampah. Habis kejadian malam itu si Kazuya jadi agak canggung ketemu sama Mizuhara. Bahkan dirinya pun kagak mau ngomong sama si Kazuya. Kazuya udah kagak enak banget. Padahal si Mizuhara sendiri kagak masalah dia mau melakukan apapun dengan si Ruka. Kan emang pacar aslinya gitu kan, dia mah cuma pacar sewaan doang jadi bebas aja. Tapi si Kazuya ingin menyewanya lagi. Dan ada tempat yang ingin dia kunjungi. Mizuhara ngasih tahu untuk urus dulu permasalahannya dengan si Ruka. Kazuya udah kebingungan tuh gimana cara ngeredainnya. Ditambah minggu depan Mizuhara ulang tahun, dia kudu cari hadiah untuk si Mizuhara. Soalnya sebelumnya si Kazuya udah dikasih casing. Yang sebenarnya udah hal biasa dia ngasih hadiah sama kliennya. Kazuya bingung mau ngasih apaan. Sampai pada akhirnya karena frustasi dia menyewa si Sumi-chan. Sekalian juga dia nanya pasal hadiah yang cocok buat Mizuhara. Siapa tahu dia ada ide. Pertama kali kedatangannya langsung bikin orang lain pada ngiri. Emang kecil-kecil imut si Sumi ini, lalu Kazuya mengajaknya ke tempat yang lain. Awalnya mau ngasih boneka tapi agak aneh. Malah yang ada si Kazuya disaranin buat beli topi yang katanya cocok. Dia yang haus akan pujian langsung saja mau membelinya. Terus ke tempat foto box yang dimana dia sangat mati gaya sekali. Setelah semuanya beres si Kazuya mulai menanyakan kepada si Sumi soal hadiah yang akan dia berikan kepada Mizuhara. Soalnya hari ini dia ulang tahun, siapa tahu Sumi tahulah gitu. Sumi telah menyarankan banyak kepada Kazuya termasuk beli bunga dan juga yang lainnya.
Cuma kagak ada yang masuk menurutnya. Alhasil di situ si Sumi tiba-tiba saja menariknya keluar dan pergi ke suatu tempat yang belum si Kazuya ketahui. Kazuya belum tahu dia mau dibawa kemana. Sampai akhirnya dia dibawa ke sebuah mall dan dibawa ke atap mall tersebut. Pas sudah di atas sana terlihat banyak sekali bocil-bocil. Ternyata lagi ada pertunjukan Power Ranger gitu. Kazuya pikir si Sumi suka yang kayak begini, padahal setelah dia dengar suara Ranger yang warna pink, Kazuya baru ngeh tuh suaranya bahwa orang itu adalah Mizuhara. Seketika dia yang tadinya kagak semangat, setelah tahu itu Mizuhara, dirinya langsung bersemangat. Mungkin si Sumi ngajakin ke situ itu biar Kazuya ada gambaran kira-kira hadiah apa yang harus dia beli. Setelah melihat Mizuhara tampil, keduanya pun berpisah karena memang waktu kencannya sudah habis. Walaupun begitu, si Kazuya belum tahu mau ngasih apaan. Di sana Sumi menyarankan untuk ngasih apa saja yang penting tulus. Nanti pun dibalas sama Mizuhara. Dengar itu si Kazuya langsung semangat mencari hadiah. Di tengah pas dia mau balik, Sumi menahannya. Entah mengapa yang membuat si Kazuya keheranan. Kenapa ini anak ya kan? Ternyata setelah lama menunggu dia cuma pengen tahu tanggal ulang tahunnya doang. Habis itu udah dah random banget Jer. Di sisi lain terlihat Mizuhara baru saja pulang. Dia mau mandi terlebih dahulu. Beres mandi itu pas dia ngecek balkon kok ada paper bag. Ternyata itu hadiah daripada si Kazuya. Dia membeli sesuatu yang menghilangkan rasa penat, yang dimana isinya sebuah acar pluim yang asam banget. Tapi hal tersebut membuat Mizuhara agak sedikit happy. Paginya Kazuya kepo hadiahnya diambil atau kagak. Ternyata udah kagak ada di balkon, berbarengan dengan si Mizuhara juga yang keluar dari sana. Kazuya merasa senang ketika tahu hadiahnya diterima. Tapi ya gitu, itu cocoknya buat opung-opung. Mengenai Ruka, si Mizuhara percaya kalau mereka berdua kagak apa-apa. Terus si Kazuya lain kali akan memesannya lagi, terutama Rabu depan. Sayangnya katanya tidak bisa, Mizuhara udah ada janji sama temannya. Setelah itu pas hari Rabu itu, pas dia nimbrung sama temannya, mereka penasaran sama kisah cintanya dengan si Mizuhara. Karena udah 1 tahun, apakah udah melakukan sesuatu? Masa iya udah lama kagak ada kemajuan ya kan? Di tengah lagi ngobrol itu si Kibe ngajak untuk minum sama temannya. Kebetulan mereka ngajakin malam ini. Alhasil si Kazuya pun mau. Padahal harusnya hari ini itu dia jalan sama si Mizuhara kalau dia kagak sibuk. Ternyata tanpa diduga minumnya itu bareng sama si Mizuhara dan juga kawan-kawannya. Tentu bikin dia kaget, situasi yang hampir sama seperti yang sebelumnya. Kazuya kembali terjebak dalam situasi yang sama seperti ini, yang dimana dia harus menjaga nama si Mizuhara biar kagak ketahuan. Sampai-sampai Kazuya kebelet pengen pulang dari pesta ini. Soalnya bikin dia ketakutan, banyak momen yang hampir aja ketahuan kalau Ichinose itu adalah Mizuhara. Momennya ketika pas mereka udah pada mabuk, terus ngajakin main game pula, yang kalah harus minum. Awalnya Mizuhara kena, untung saja masih bisa tahan. Nah selanjutnya karena berbahaya dan juga Mizuhara baru pertama kali minum begituan, alhasil Kazuya dengan sengaja mengalah sampai minuman terakhir. Berkat itu, kepala Kazuya terasa berat, tidak bisa jalan secara normal. Bener aja tengah jalan, tubuhnya yang kini berat dan kagak bisa digerakkan lagi. Untung saja di sana Mizuhara berkenan membantunya sampai kosan. Tapi ini anak sok kuat banget, kagak mau dibantuin dengan alasan dia udah banyak ngerepotin si Mizuhara. Yang ujungnya Mizuhara juga yang bantu. Kazuya udah tidak kuat, pengen muntah tapi kagak enak. Karena masih ada si Mizuhara, dia udah menyuruhnya pulang, takutnya dia banyak ngerepotin. Mizuhara tidak bisa langsung pulang begitu saja melihat Kazuya yang memaksakan diri kayak begitu. Akhirnya dia memintanya untuk mengeluarkannya saja. Dia juga udah tahu kalau dia sengaja melakukan hal tersebut untuknya. Pas mengeluarkan semuanya itu tiba-tiba saja dia pingsan dan menghadap ke arahnya.
Singkat cerita paginya Kazuya auto kepikiran dia malam dianterin sama Mizuhara, tapi dia kagak ingat selanjutnya apakah Mizuhara masuk ke kosannya atau tidak. Tak lama dia dimasukin grup orang-orang yang kemarin kumpul. Di situ dia melihat ada nomor si Mizuhara. Awalnya mau dia tambahin tapi dia takut terjadi sesuatu, alhasil tidak jadi. Hari ini ada kelas jadi mau gak mau dia kudu berangkat. Di kampus ada orang-orang kemarin lagi. Kazuya sebenarnya udah tidak kuat sama pusing yang belum hilang, jadi dia balik lagi dan mau istirahat dulu. Pas mau ngambil air minum, ada obat buatnya yang berarti memang Mizuhara masuk ke dalam kosannya. Lalu membantunya juga. Mungkin kalau punya pacar beneran bakalan ada yang ngurus kayak gini gitu kan. Setelah itu dia kerja paruh waktu di sana. Ruka penasaran dengan yang mau si Kazuya omongin tempo hari yang tidak jadi. Ruka pikir, Kazuya sudah memutuskan untuk menjadikan Ruka sebagai pacarnya dan meninggalkan si Mizuhara. Tapi di sana Kazuya kembali berubah pikiran karena keadaan. Dalam ada customer datang yang ternyata itu adalah si Mami-chan. Lantas dia kaget kenapa ada itu orang. Mami dikasih tahu sama si Kibe kalau Kazuya kerja di situ juga. Hal tersebut bikin dia kejepit lagi soalnya ada Ruka yang mau nggak mau sekarang adalah pacarnya. Kazuya nggak mau ada keributan terlebih dahulu, jadi dia membawa si Mami ke tempatnya. Kebetulan dia mau ngerjain laporan. Ruka yang melihat keduanya dekat auto marah. Kazuya terus meladeninya, bahkan Mami memancingnya dengan kisah masa lalu ketika mereka berpacaran di karaoke. Lama kemudian si Ruka penasaran dengan keduanya dan mencoba untuk menanyakan hubungannya. Dia udah panas dingin tuh, tapi si Mami bilang mereka adalah satu kelas. Dan dia tadi bilang pernah ke karaoke 2 kali, yang membuatnya berpikir sebelumnya pun Kazuya kenapa menyewa si Mizuhara itu. Karena putus dari pacarnya, kemungkinan besar inilah mantannya. Karena Mami terus memancing, akhirnya Ruka langsung aja blak-blakan kalau dia adalah pacar aslinya si Kazuya. Seketika dia yang denger itu kaget, apalagi si Ruka ngasih paham sama si mantan untuk tidak mengganggu si Kazuya terus. Harusnya dia sadar diri sebagai mantan harus jauh-jauh dari kehidupan si Kazuya. Dia menanyakan soal Kazuya yang masih menyewa Mizuhara. Karena kagak mau ketahuan, Ruka menjawabnya kalau dia terpaksa mengizinkannya. Karena lain hal, Mami yang dengar itu pundung dan memutuskan untuk pulang. Ruka di sana nangis-nangis karena yang dia ucapin kagak ada salahnya. Soalnya memang iya, dia adalah sebagai pacar aslinya, harus kayak gitu. Mami yang menuju pulang masih dalam kebingungan. Dia main ke kosannya si Kazuya, mungkin tas itu miliknya si Ruka. Si Kibe benar-benar ember banget coy soal si Kazuya. Dia kasih tahu semuanya sama si Mami ini. Pas dia positif mikir itu tas si Ruka, tak lama kemudian Mizuhara masuk membawa tas yang dia pikirkan barusan. Akhirnya dia mengerti kalau itu adalah tasnya si Mizuhara. Jadi selama ini Mizuhara telah main ke kosannya dan mengenalkan kepada orang tuanya. Mami yang udah tahu merasa ngakak dan pura-pura polos gitu, jijik banget. Hal tersebut bikin Mizuhara tidak nyaman dengan keberadaannya. Pas mau berpisah itu, Mami sempat menanyakan apakah dia tidak bertemu lagi dengan si Kazuya. Dia jawab iya. Lebih parahnya lagi, Mami benar-benar ikut campur sampai dalam banget. Dia ngecek Twitter milik si Kazuya dan juga Ruka. Di sana dia menemukan akun neneknya yang langsung dia ikutin. Singkat cerita setelah kejadian itu Ruka merasa salah. Udah ngegas, tapi dia sebagai pacarnya tidak ada salahnya gitu kan. Marah sama sampahnya si Kazuya. Dari situ Kazuya merasa bahwa si Ruka udah kembali normal lagi. Tapi Mami malah menjadi-jadi mengikuti perkembangan sosial medianya. Terus Kazuya yang abis beres gajian bingung uangnya mau dia pakai apaan. Dia kepikiran untuk menyewa si Mizuhara. Terlihat kali ini Mizuhara udah top global, alias bukan pemula lagi. Jadinya tarifnya naik 1000 yen. Kazuya akan menyewanya lagi, tapi dia juga mau merencanakan sesuatu biar beda aja. Kencannya yakni dengan menggunakan baju SMA-nya dulu. Ketika ketemuan itu Kazuya malu parah. Untungnya si Mizuhara masih mau menggunakannya ya walaupun sebenarnya agak merepotkan. Tapi kadang-kadang ada klien yang meminta aneh-aneh kayak begini. Di situ Kazuya sudah menyusun banyak biar bisa memuaskan hasratnya. Soalnya pas zaman dia SMA, ditolak mulu sama perempuan, maka dari itu sekaranglah waktunya pembalasan.
Pertama mesti pegangan tangan yang membuat yang lain ngiri melihatnya. Terus kedua, Kazuya membeli makanan kayak steak gitu. Dia sengaja beli satu pengen dimakan berdua biar dikata romantis. Terus yang ketiga dirinya pengen ngajak Mizuhara ke tempat foto box. Lantas pas mau melakukan itu malah ada si Sumi-chan, alhasil keduanya harus menghindarinya. Kalau ketahuan bisa berbahaya. Keduanya masih bisa mengelabui si Sumi-chan dengan memasuki foto box. Dan Mizuhara juga di sana kagak menolaknya sama sekali. Muka-muka dapat banyaknya kuat banget. Apalagi ada adegan pelukan juga di dalamnya. 次は肩を組んで仲良しするショット。やべえ俺水原はプロ Bahkan ada kise cuma menggunakan cara aman aja. Setelah foto box, Kazuya pengen banget tuh fotonya, namun situasinya tidak bagus soalnya ada siswi dari alumni sekolahannya si Mizuhara. Dia auto langsung pergi dan meninggalkan foto yang diidamkan tersebut. Inilah resikonya kalau menggunakan baju begituan. Selanjutnya, Mizuhara ngajak Kazuya naik biang lala. Ini adalah salah satu yang ada di listnya si Kazuya juga. Alhasil keduanya naik. Sebelum naik, dipoto terlebih dahulu. Pas naik itu, iman Kazuya langsung diuji. Apalagi ketika Kazuya disuruh untuk merapat buat melihat yang ada di bawah sana. 角度厳しい。できるだとは Dia auto kehilangan keseimbangan. Semuanya masih bisa dikendalikan. Keduanya kembali bercerita panjang lebar. Hingga akhirnya pun selesai. Pas di bawah itu ada yang nawarin foto yang tadi diambil. Walaupun harganya 1000 yen demi fotonya dengan Mizuhara, Kazuya auto membelinya. Sepulangnya dari sana sudah malam hari. Si Mizuhara sedikit curhat sama Kazuya kalau bahwasanya dia telah dihubungi beberapa produser buat main lenong. Cuma ini masih peran kecil. Dia yang awalnya sempat pengen vakum dari pekerjaan seperti ini masih dia pertimbangkan. Kazuya dengar itu senang. Dan dia pasti akan menontonnya. Kazuya sangat senang melihat Mizuhara sudah bekerja keras sekali. Dan bisa terbayarkan. Dia udah kagak sabar pengen lihat penampilannya. Singkat cerita, Kazuya ditelepon sama neneknya kalau beliau akan mengadakan pesta ulang tahunnya soalnya besok tanggal 1 Juni, bulan kelahirannya. Dia inginnya sih ngerayain bareng dengan Mizuhara yang kebetulan udah kelewat. Hal tersebut bikin dia marah karena enggak ngasih tahu dia. Intinya besok Mizuhara kudu ikutan, neneknya kagak mau tahu. Terpaksa di sana meminta bantuan kepada Mizuhara yang lagi yoga. Nampak di sana Mizuhara besok mempunyai jadwal ke rumah sakit, jadi tidak bisa. Tapi karena ini permintaan neneknya, dia akan usahakan minimal jam 6 sore gitu kan. Dengar itu Kazuya auto bahagia, namun badai pun datang di tengah malam. Si Ruka, yang seorang pacar asli, memberikan selamat ulang tahun yang pertama. Ruka pengen merayakannya bareng si Kazuya, tapi sayangnya dia udah ada janji. Hal itu bikin si Ruka marah. Besoknya pas mau berangkat itu Ruka sudah ada di depan. Walaupun dia kagak diajakin, dia akan ikut di perayaan si Kazuya hari ini di rumah neneknya. Dia akan mencoba mencuri hati neneknya biar si Ruka diterima. Sesampainya di sana Kazuya menjelaskan kalau Mizuhara bakalan telat datang. Dan si Ruka di sana disambut baik oleh keluarganya. Pertama dia udah langsung memberi hadiah sebagai pemanasan. Sebelum itu Kazuya juga udah ngasih tahu buat kagak ngomong macam-macam. Tapi Ruka pasti akan bikin keluarganya luluh sama dia dan membuktikan kalau dialah pacar yang asli, yang melebihi Mizuhara. Memang di sana Ruka sangat agresif. Gerak cepat biar dikata rajin sama keluarganya, sampai pada akhirnya si nenek menanyakan si Mizuhara yang belum datang juga. Dia meminta Kazuya untuk menelponnya soalnya dia khawatir Mizuhara sedang sibuk menunggu neneknya. Kazuya yang tahu nomornya mau nambahinnya masih ragu-ragu. Ruka juga aneh kalau Kazuya punya nomor pacar rental. Alhasil tidak jadi dan pura-pura kagak diangkat. Di sana Ruka menggunakan kesempatan tersebut untuk jujur sama si nenek kalau dialah pacar yang sesungguhnya. Namun di tengah mau ngungkapin itu Kazuya mau nggak mau menambahkan nomor Mizuhara lalu menelponnya. Di sana dia ngasih tahu kalau sekarang sedang sibuk ngejagain neneknya. Jadi kemungkinan kagak bisa datang. Neneknya Kazuya tidak masalah jika seperti itu.
Pas dilanjutkan Kazuya meminta maaf karena sudah nambahin nomornya tersebut. Plus ada Shiruka juga. Kazuya bilangnya kagak masalah tapi nyatanya Kazuya sedang didempet sama Shiruka seperti itu. Mizura bilang kepada neneknya kalau tujuan awalnya dia mau ke si Kazuya tapi nampak kagak bakalan bisa. Terus tiba-tiba ini si nenek jadi sehat dan menyuruhnya untuk pergi. Dengar nama Kazuya dia nampak senang banget lalu Mizuhara pun berangkat. Tak lama kemudian dia sampai dan bikin satu rumah pada kaget. Ruka tidak merasa tertekan karena dia sudah datang duluan jadi kemungkinan banyak hal-hal yang udah dia lakuin. Tapi ada hal kecil yang tidak terpikirkan, yakni Mizuhara pengen berdoa buat almarhum kakeknya si Kazuya. Seketika satu rumah pada terharu sama sifatnya tersebut. Dengan pergerakan seperti itu bikin si Ruka benar-benar kalah telak. Dikala Mizuhara sedang mengobrol si Ruka ke toilet. Di sana neneknya berkeinginan si Kazuya tinggal bareng dengan Mizuhara, tapi Mizuhara menolaknya. Takutnya banyak merepotkan si Kazuya. Dia yang kagak melihat Ruka auto langsung ke toilet. Ternyata ada, dia yang baru keluar. Pas dia mau masuk, tiba-tiba saja Ruka menciploknya seperti itu. Ruka melakukan serangan telak kepada si Kazuya karena dia tidak mau kalah sama Mizuhara. Lama kemudian mereka berdua kembali berkumpul dengan muka yang pucat. Di tengah itu si nenek memberikan hadiah kepada si Mizuhara sebuah cincin pemberian almarhum suaminya. Yang dulu dipakai untuk melamarnya, kini mau dikasih sama Mizuhara. Nampak dia tidak mau menerimanya. Kazuya juga makin deg-degan, takut si Ruka ngomong yang aneh-aneh. Alhasil karena dalam keadaan seperti ini Kazuya mau mencoba memberitahu yang sebenarnya. Walaupun bakalan menyakiti hati si nenek, tapi ini akan jadi yang terbaik. Namun sayangnya pas mau bilang itu terpotong sama ada yang nelpon dari rumah sakit. Bahwasanya neneknya si Mizuhara pingsan. Mereka cepat-cepat ke sana, namun pas nyampe ke rumah sakit terlihat si nenek sudah terbangun dan kelihatan baik-baik aja. Padahal udah panik banget keduanya. Tapi ini nenek-nenek sempat-sempatnya menggembosi kedua cucunya tersebut. Di situ nenek-nenek itu ngomongin soal keduanya yang disuruh buat tinggal bareng dan juga katanya si Mizuhara tadi meninggalkannya karena ingin ketemu dengan si Kazuya. Jadi dia izinin aja. Tak lama dokter memanggil si Mizuhara. Mizuhara mendapatkan kabar kurang mengenakan soal kondisi neneknya tersebut. Pas Kazuya keluar di sana Mizuhara terlihat tidak bersemangat dan mengatakan kalau neneknya agak bakalan bertahan lama lagi. Walaupun sekarang dia terlihat baik-baik saja, tapi itu demi menutupi kesedihannya. Si Kazuya berencana untuk memberitahu hubungan mereka yang sebenarnya. Namun ditahan oleh Mizuhara karena tahu kalau neneknya itu suka sama si Kazuya. Dia kagak mau memperburuk kondisi neneknya tersebut jika mereka tahu hubungannya. Walhasil tidak jadi lagi buat bilang soal kebenaran. Habis itu mereka pulang naik taksi. Sebelum naik itu si nenek Kazuya. Sebelum itu neneknya Kazuya memberikan cincin yang tadi. Dia ngasih bukan untuk apa-apa. Dia bisa menjualnya atau sebagainya. Ini sebuah hadiah saja. Neneknya benar-benar baik jir. Esokan harinya Ruka ngajakin Kazuya makan kue. Kazuya di sana masih gugup karena kejadian malam itu. Tapi tidak dengan si Ruka. Dia tahu kalau semalam Kazuya mau memberitahu kebenarannya. Dia juga turut senang. Cuma dia semalam cuma ingin bertarung sama Mizuhara kalau dia selangkah lebih maju daripada dia. Dia juga terlihat mengkhawatirkan keadaan neneknya. Pas pulang itu malah si Ruka ngajakin lagi sama si Kazuya jika ia mau. Dengan udah ciplokan seperti itu si Ruka kini memiliki kemajuan sebagai pacarnya. Situasinya semakin aneh. Pertama, dia gagal jujur. Yang kedua, Ruka makin lengket. Jika cerita ketika Kazuya sedang baca-baca artikel, si Mizuhara memanggilnya. Dia mau meminta bantuan lagi kepada si Kazuya ngelatih si Sumi-chan. Kali ini dia pengen jam 10 udah jalan. Soalnya udah ada rencana jam 11.30. Kazuya tidak masalah, terus terkait yang kemarin Kazuya jangan kegeeran. Ini cuma demi neneknya saja. Habis itu dia pun ketemuan sama si Sumi. Dia kaget sama Sumi yang menggunakan seragam sekolah. Hal tersebut timbul pertanyaan, ternyata Sumi melakukan itu atas kemauannya sendiri.
Siapa tahu Kazuya suka. Dia curiga kalau Sumi melihat kemarin mereka berdua berkencan. Habis itu Sumi langsung saja masuk ke sebuah akuarium yang besar. Dia senang karena Kazuya tahu banyak soal ikan. Tapi Sumi terlihat tidak tenang mengajak untuk menikmati permainan yang lain. Ternyata pas dia ikutin, dia baru ngerti kenapa Sumi buru-buru. Di jam 11.30 ada pertunjukan lumba-lumba, jadi dia kagak mau ketinggalan. Sumi sudah membawa si Kazuya sejauh ini. Dia mengapresiasi sekali karena dia udah banyak berubah. Kebetulan sekali dari dulu Kazuya pengen banget melihat kayak beginian. Gak lama Sumi mengajaknya duduk di atas sana, biar kagak kecipratan air. Lama kemudian pertunjukan pun dimulai. Kazuya sangat bahagia melihatnya. Tapi pas ada cipratan itu tetap saja keduanya malah kena. 素晴らしいブラボーたらびちょびちょだった全然かかって Kazuya langsung berikan bajunya kepada si Sumi biar kagak tembus. Dia kudu nyari tukang baju biar bisa ganti. Namun pas mau pergi itu Sumi sempat bilang suka sama si Kazuya. Tapi itu kagak kedengeran dan Sumi malah bilang ngajak mancing. Habis ganti baju, Sumi mengajaknya ke tempat orang banyak pacaran, yakni pinggir sungai gitu. Dia udah mikir kalau Sumi bakalan aneh-aneh, ternyata dia cuma mau ngasih hadiah. Inilah Sumi yang menanyakan tanggal ulang tahunnya sebelumnya. Akhirnya dia bisa menuntaskan semua rules yang dia telah buat. Dia ngasih kupluk kayak begitu. Di tengah itu Kazuya masih kepikiran sama Mizuhara. Alhasil di sana si Sumi memintanya buat bercerita. Karena maksa dia pun cerita soal Mizuhara yang sedang mengalami masa sulit yang mana neneknya kritis. Dan dirinya udah kagak punya keluarga lagi. Mizuhara ada mimpi pengen memperlihatkan impiannya tersebut kepada sang nenek. Dia juga udah banyak ditolongin sama itu cewek. Jadi dia bingung harus membantu apaan biar bisa menggapai mimpinya tersebut. Sebelum neneknya meninggoy, keduanya malah nangis kayak gitu. Sampai akhirnya pulang dalam keadaan mata merah. Sumi sangat senang hari ini dan udah berkembang pesat. Kini giliran Kazuya yang juga harus bersemangat membantu si Mizuhara. Jika cerita terlihat Mizuhara kali ini sedang fokus sama kelas aktingnya yang dimana kalau bagus, dia bisa dimasukin ke sebuah pertunjukan lenong. Jadi di sana Mizuhara berusaha keras latihan, plus diimbangi sama bekerja sebagai pacar rentalan. Namun ketika hasilnya keluar, Mizuhara lagi-lagi tidak lolos. Semua yang udah dia pelajari serasa percuma gitu kan. Dia menatap foto almarhum kakeknya yang dimana dia adalah salah seorang yang mendukungnya dan yakin kalau si Mizuhara bisa menjadi seorang aktris. Dia nangis-nangis di sana lalu diceritakan 7 tahun yang lalu ketika dia masih kelas 1 SMP. Waktu itu Mizuhara benci sama laki-laki, apalagi seseorang yang mempunyai mimpi tinggi. Sampai dia dimarah-marahin sama kakeknya, dia cukup tomboy pada saat itu. Disuruh berdoa pun dia kagak mau, padahal kakeknya ngasih tahu kalau bolak-balik 100 kali ke kuil bisa dikabulkan keinginannya. Terus dia tertarik sama aktris karena dia melihat film neneknya dulu, yang mana dia juga adalah mantan aktris. Melihat neneknya berakting membuatnya memiliki impian untuk menjadi aktris juga. Kakeknya kaget dan akan mendukung penuh. Dia yakin Mizuhara bisa kayak neneknya. Bahkan katanya namanya diambil dari sebuah judul film yang memiliki arti semua doa pasti terkabulkan. Ketika Mizuhara semangat untuk menggapai mimpinya, yang mensupport justru mengalami kecelakaan dan terpaksa harus dioperasi. Mizuhara yang kagak bisa apa-apa menuruti apa yang sebelumnya dikasih tahu. yakni bolak-balik ke kuil sebanyak 100 kali. Siapa tahu beneran dijabah doa dia. Dia juga memiliki keyakinan tinggi kalau dia bisa jadi aktris. Pas dia balik ke rumah sakit nampak kakeknya sudah tidak punya banyak waktu lagi. Batasnya cuma malam ini saja. Mizuhara yang udah kumuh mendekatinya dan banyak bicara soal mimpinya itu. Sampai tamak kemudian tiba-tiba kakeknya bergerak sedikit tapi tidak mengubah kondisinya. Dia masih yakin kalau Mizuhara bisa sukses dan jadi aktris. Itulah kata-kata terakhir dari sang kakek.
Makanya dia terus berusaha walaupun hasilnya gagal. Tapi sekarang Mizuhara sedang di titik terendah banget, udah pengen menyerah. Namun tak lama kemudian ketika lagi sedih itu muncul si Kazuya yang menawarkan proyek kepadanya. Yang mana Kazuya ngajak buat bikin film sendiri. Mereka bisa mengirimkan proposal biar dikasih dana untuk pembuatan film. Kalau berhasil dia bisa menunjukkannya kepada si nenek, tapi waktunya kagak banyak. Mizuhara seperti mempunyai harapan di sana, tapi Mizuhara akan memikirkannya terlebih dahulu. Kazuya merasa kalau tindakannya tersebut keterlaluan. Soalnya bikin film bukan cuma modal, ada hal yang kayak nulis cerita, naskah, dan perlengkapan syuting. Tak lama setelah itu Mizuhara kembali lagi. Dia menanyakan balik kepada si Kazuya seberapa yakin dia bisa membuat filmnya itu. Maksudnya kalau kagak yakin mending dari sekarang daripada kecewa ya kan. Di sana Kazuya dengan keyakinan tinggi bahwa dia bisa melakukannya. おばあちゃんに見せた。 Dari situ Mizuhara menerima tawarannya tersebut. Setelah kejadian itu Kazuya jadi super sibuk ngurusin soal perfilman, nulis naskah, dan juga mengabaikan pacarnya yakni Ruka. Dia juga mendapatkan dukungan dari si Sumi-chan. Oke, mungkin itu dulu untuk 2 season ini teman-teman. Mungkin next Mimin bakalan buat 2 lagi jadi full ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya mata nih, bye-bye. 寄り添って見つめる